Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita, dan kajian kita sampai pada bab barang-barang yang dilarang untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan. Dan sudah kita baca 1-5 ya, atau sampai 6. Yang pertama adalah khomer. Khomer tidak boleh dijual belikan. Nah, yang kedua, anggur atau sari buah yang jika pembelinya diketahui bahwa dia beli akan digunakan untuk khomer, maka menjual belikan sari buah, anggur atau yang lain juga haram. Yang ketiga, alat musik dan lagu juga haram dijual belikan. Alat musik dan lagunya juga haram. Ya. Yang keempat, bangkai, daging babi, patung, nah itu juga haram dijual belikan. Yang kelima, darah, haram dibelikan. Dan yang keenam adalah anjing, itu yang sudah kita baca. Dan sekarang kita lanjutkan as-sinnur, kucing. Tidak boleh jual belikan kucing. An Abi Zubair, dari Abu Zubair qala sa'altu Jabiran an thamanil kalbi was-sinnur. Saya menanyakan kepada Jabir radhiyallahu an tentang hasil jualan beli anjing dan kucing. Qala zajarun Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik, Rasulullah SAW melarang itu. Ya. Nah, ini tentang jual beli kucing. Ya. Yang kedelapan, at-tasawwirul lati fiha ruh, gambar yang bernyawa. Gambar yang bernyawa haram diperjualbelikan. An Sa'id bin Abil Hasan, dari Sa'id bin Abil Hasan qala kuntu inta bin Abbas radhiyallahu anhuma, saya ada di sisi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Id atahu rajulun, lalu datanglah seorang laki-laki. Faqala ya Abu Abbas, inni insanun innama ma'isyati min sun'ati yadi. Saya ini memenuhi kebutuhan saya dari hasil tangan saya, hasil buatan saya. Wa inni asna'u hadhihi tasawir, yang aku buat adalah gambar-gambar seperti ini. Faqala Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas berkata, la uhadditsuka illa ma sami'tu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak berbicara kepadamu kecuali apa yang aku dengar dari Rasulullah SAW dalam masalah ini. Apa itu? Sami'tuhu
sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, man sawwara suratan fa innallaha mu'adzibuhu hatta yanfukha fiha ruh wa laysa binafikhin fiha abada. Siapa yang menggambar gambar bernyawa, gitu, maka Allah SWT akan mengadabnya sampai dia bisa meniupkan nyawanya, dan dia tidak akan bisa meniupkan nyawa untuknya selama-lamanya. Farabar rajulu rabwatan syadidan wasfarra wajuhuhu. Orang itu naik pitam, marah, gitu, dan wajahnya memerah. Wajahnya merah padam dan marah. Faqala waihak. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan, celaka kamu. In abaita illa an tasna'a fa'alaika bihadha syajar. Kalau kamu harus menggambar, tidak bisa meninggalkan pekerjaan itu, maka silahkan menggambar pohon, gitu. Kulla syai'in laisa fihi ruh. Segala macam boleh, yang penting tidak bernyawa. Gitu. Batu, awan, nah, lautan, nah, dan jangan gambar yang bernyawa. Nah, gitu. Karena Rasulullah SAW bersabda, man sawwara suratan, siapa yang menggambar gambar yang bernyawa, fa innallaha mu'adzibuhu, maka Allah pasti akan mengadabnya, hatta yanfukha fiha ruh, sampai ia bisa meniupkan nyawanya, walaysa binafikhin fiha abada, dan selamanya dia tidak akan bisa meniupkan ruh untuk gambar yang ia buat itu. Nah, karena itu maka penting untuk diperhatikan, tidak boleh menggambar gambar bernyawa, dan sekaligus tidak boleh jual beli gambar bernyawa. Yang kesembilan, ats-tsamaru qabla budui salahi. Nah, yaitu hasil tanaman, hasil perkebunan, hasil pertanian yang masih di pohonnya atau di tangkainya, masih di batangnya sebelum layak panen. Sebelum nampak bahwa ini langsung bisa dipanen. Mangga misalnya. Mangga satu pohon atau satu kebun itu boleh dijual, boleh, tapi dijualnya adalah tatkala sudah layak dipanen. Lah kalau masih hijau, ijon bahasa Jawanya, tidak boleh dijual belikan kecuali apabila beli langsung diambil, dimanfaatkan dalam keadaan hijau. Adapun mangga, jeruk dan segala macam, gitu, buah-buahan gitu yang belum bisa dipanen, dibeli sekarang terus nunggu nanti panennya beberapa, kalau sudah waktunya panen baru dipanen, nah maka itu haram. Ya, Anas bin Malikin radhiyallahu an, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu naha an bai'its tsamarati hatta yabdu salahuha. Sesungguhnya Nabi SAW melarang menjual belikan buah-buahan di pohon itu sebelum layak dipanen. Gitu. Wa anin nakhli hatta yazwa. Dan bahasanya kalau kurma hatta yazwa. Kila wa ma yazhu. Yang dimaksud yazhu itu apa? Qala yahmaru au yasfaru, memerah atau menguning, tergantung macam kurmanya. Jadi kurma itu kalau masih sangat muda, belum bisa jadi kurma yang dimakan kayak gitu, itu hijau. Nah, nanti kalau kurma itu modelnya kurma yang tuanya merah, dia akan memerah. Kalau model tuanya kuning, dia menguning. Nah, gitu. Nah, sebelum nampak memerah atau menguning tidak boleh. Kenapa? Karena itu belum layak panen. Kalau dipanen nanti nggak jadi kurma. Nggak jadi kurma. Nah, kalau dimanfaatkan hijau. Nah, istilahnya di dalam bab fikih itu
ya juzu bisyartil qada. Boleh meskipun masih sangat kecil-kecil dengan syarat langsung dipetik, langsung dipanen jika memang dia beli untuk dimanfaatkan itu. Misal ada jagung di sawah. Jadi dia baru mulai mengeluarkan apa istilahnya ya, buah jagungnya itu baru mulai kecil-kecil ya. Terus langsung dibeli sama orang satu petak. Loh, di dalam Islam haram jual beli ijon, bahasa Jawanya. Jual beli ijon. Nah, boleh bisyartil qada. Boleh kalau dimanfaatkan ijo langsung dipanen itu boleh. Dan ternyata saya menjumpai itu banyak orang yang jual kayak gitu itu ternyata itu yang jual jagung itu dipanen langsung, batangnya sampai atas itu digunakan untuk makan sapi, dan buahnya yang masih kecil-kecil itu nanti dikupas kulitnya juga untuk pakan sapi, dalamnya itu buat sayur. Buat sayur. Nah itu. Nah boleh dibeli mas itu, tapi bisyartil qada. Adapun apabila dibeli itu untuk dipanen ketika tua, waktunya panen normal, tapi dijualnya masih hijau, tidak boleh. Nah itu. 6. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan juga dari Anas bin Malik radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah SAW nahaan bai'ith thimari hatta tuzhiya. Rasulullah SAW melarang menjual belikan buah-buahan di pohonnya sampai jelas layak. Faqila lahu wa ma tuzhiya. Layak itu seperti apa wahai Rasulullah? Qala hatta tahmarra, sampai memerah. Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW memberikan penjelasan. Ara'aita idza mana Allahu thamara bima yakhudhu ahadukum mal akhihi. Perhatikan, kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan nanti tidak panen, kalau dijual masih hijau. Kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan nanti tidak panen. Tidak panen misalnya apa? Misalnya diserang hama, akhirnya tidak panen. Hama buah gitu. Atau ada angin kencang gitu, sampai merobohkan pohonnya banyak, bahkan yang pohonnya tidak roboh pun buah-buahnya itu sampai berjatuhan, terbang kemana-mana gitu. Akhirnya nggak panen. Nah, perhatikan, kalau Allah SWT menjadikan tidak panen, lalu dapat timbal balik apa saudaranya yang telah membayar itu? Nah, jadi membeli tidak mendapatkan apa-apa. Nah, jadi itu tidak boleh. Dan di bab-bab awal gitu, bahwa tidak boleh mengandung unsur ketidakjelasan. Barang yang dijual harus jelas, sampai diserah terimakan jelas, bayarannya juga jelas. Nah, sementara kalau dia beli mangga atau beli jeruk atau beli buah apapun di pohonnya, nah waktu beli itu masih hijau, uangnya diserahkan jelas, tapi panennya masih belum jelas, dan apabila mengandung unsur ketidakjelasan, maka itu haram, itu transaksinya menjadi haram. Nah ini masuk juga di sana, cuman ini disebutkan langsung dari bab barang-barang yang tidak boleh dijual belikan, yaitu buah-buahan yang masih muda tidak boleh dijual belikan kecuali dimanfaatkan mudah dan dibeli di pohonnya terus langsung dipetik atau langsung dipanen. Nah, misal di zaman sekarang ada buah tertentu misalnya mangga gitu ya. Nah, belinya itu beli yang muda-muda. Untuk apa? Untuk asem-asem atau untuk manisan atau untuk kayak gitu. Enggak dibeli waktu matang atau waktu tua. Nah, itu hukum asal tidak boleh, tapi kalau beli karena dimanfaatkan mudanya, maka itu jadi boleh. Nah, wazar'u qabla ishtidadi habbihi, dan segala biji-bijian
sebelum keras, ya keras itu adalah layak panen juga bahasa kitanya ya. Misalnya padi di sawah, boleh ditebas, dibeli semua 1 hektar, sekian hektar boleh? Boleh. Ya, boleh itu. Nah, kapan bolehnya dijual ini? Apabila maunya dipanen padinya untuk diambil padinya, maka tidak boleh sebelum layak panen tadi itu. Sebelum keras bijinya layak panen. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahaan bai'in nakhli hatta yazwa, melarang menjual belikan kurma sampai tua. Ya. Wa anisumbuli hatta yabyaddah, dan dari tanaman biji-bijian sampai memutih. Wa ya'manul aha, dan aman dari segala macam yang menyebabkan tidak panen. Kalau sudah, ini sudah pasti panen, nah baru boleh. Nahal ba'i'ah wal mushtari. Nahal ba'i'ah wal mushtari, baik pembelinya juga dilarang oleh Rasulullah, penjualnya juga dilarang oleh Rasulullah. Kedua belah pihak dilarang, tidak boleh mentransaksikan seperti itu. Karena itu masuk di dalam bab barang-barang yang tidak boleh dijual belikan. Yang ke-11, kullu ma haruma minal at'imati wal ashribati wal albisah wa nahwiha. Semua makanan yang haram, minumannya haram, pakaian yang haram untuk dipakai, maka haram dijual belikan. Kalau makanan dan minuman jelas, ini makanan yang haram untuk dikonsumsi, ya kalau gitu haram dijual belikan. Ini minuman yang haram untuk dikonsumsi, kenapa? Memabukkan atau mengandung racun atau apa, yang penting haram untuk dikonsumsi, diminum, maka haram dijual belikan. Nah sekarang kalau pakaian yang haram dipakai, maka haram dijual belikan. Misal, pakaian ini pakaian laki-laki, tidak mungkin ini dipakai perempuan. Pakaian laki-laki dan pakaian ini dari sutra, maka haram dijual belikan. Kenapa? Karena laki-laki tidak boleh pakai sutra. Tapi kalau pakaian itu bisa dipakai laki, bisa dipakai perempuan, misalnya seperti apa? Sarung. Nah, maka nggak apa-apa. Nah, karena wanita boleh pakai sarung. 6. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu maqala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innallaha idza harrama ala qaumin, Allah Subhanahu wa taala jika mengharamkan sesuatu pada suatu kaum, harrama alaihim thamanahu, Allah juga mengharamkan untuk dijual belikan. Allah mengharamkan harganya itu maksudnya apa? Dijual dengan harga sekian, haram juga. Itu hasil penjualannya juga haram. Dan yang terakhir, libasun nisa alladzi la tatawaffaru fihi syurutul jilbabi syar'i. Pakaian wanita, pakaian keluar yang tidak memenuhi syarat di dalam Islam untuk menutupi aurat. Pakaian wanita yang tidak memenuhi syarat, pakaian luar, pakaiannya yang biasa dipakai keluar terus tidak memenuhi syarat di dalam Islam, dalam pakaian Islam, maka itu juga haram dijual belikan. Nah, kenapa begitu? Nah, karena akan menimbulkan kerusakan dan kekejian di masyarakat Muslim. Gitu. Karena itu di sini dikatakan li'anna bai'ahu yusyi'ul fahisha fil ladzina amanu. Karena menjual belikan pakaian luar yang biasa dipakai keluar tapi tidak terpenuhi syarat untuk menutupi aurat, akan
menyebarkan perbuatan keji di tengah-tengah masyarakat mukmin muslim. Waqad qala ta'ala, dan Allah telah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah di dalam kebaikan dan di dalam mencegah kemungkaran, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Wa qala innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kita ulang ya, yang terakhir ya, bahwa pakaian wanita yang tidak memenuhi syarat menutupi aurat haram, karena Allah berfirman di ayat yang lain dalam surat An-Nur ayat 19, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang senang apabila kekejian itu tersebar di tengah-tengah masyarakat mukmin, masyarakat muslim, maka balasannya adalah azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah yang lebih tahu dan kalian wahai manusia itu tidak tahu. Di hadapan Allah manusia itu tidak tahu apa-apa kecuali sangat-sangat sedikit. Dan Allah memberitahukan bahwa yang senang menyebarkan atau menimbulkan hal-hal yang keji di tengah-tengah masyarakat mukmin akan diazab oleh Allah dengan azab yang pedih. Pakaian yang tidak memenuhi syarat menutup aurat tidak boleh dijual belikan. Maksudnya ya pakaian luar yang biasa dipakai keluar. Itu pembahasan tentang barang-barang yang haram diperjualbelikan. Dan seperti biasa, setelah kita melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Al-Wajiz, lalu sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab, dan sebelum sesi tanya jawab saya kembalikan dulu kepada pembawa acara. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.